Pagi hari ini kita berada di Bayan, tepatnya Pelabuhan Carik yang ada di seberang utara Desa Bayan. Labuan Carik tentunya memiliki sejarah ya, kalau kita lihat dari cerita-cerita nenek moyang dan lain sebagainya. Awal mula masuknya Islam itu melalui pelabuhan ini. Nanti kita akan terus baca sejarah yang berkaitan dengan ini, karena banyak yang berpendapat bahwa Labuan Carik ini pelabuhan pertama juga di Bayan ini. Dan untuk saat ini Pelabuhan Carik ini dimanfaatkan sebagai pelabuhan antar barang antar daerah begitu, yang biasanya itu semen ya dan bahan-bahan yang lain. Dan tentunya sekali tempo ada juga ya kapal berhenti menurunkan semen tadi, dan truk-truk besar pun melintas ya dari KLU ya, Bayan ke Mataram ya, bisa ke Lombok Timur juga mungkin ya. Dan tentunya juga masyarakat yang ada di tempat ini menginginkan Pelabuhan Carik ini dimanfaatkan supaya perekonomian di wilayah Bayan ini semakin meningkat. Jadi bukan hanya tempat berolahraga ya, tempat selfie, tempat memancing dan lain sebagainya seperti yang pada saat sekarang ini. Tapi alhamdulillah pagi, siang, sore, bahkan malam ya, sampai pagi lagi masih tetap ada warga sekitar sini yang memancing ya, baik itu memakai sampan dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat ini ramai sekali, dan ini juga merupakan destinasi harian lah bagi masyarakat sekitar yang ada di Bayan. Dan sekilas juga ya kami ngobrol dengan beberapa warga yang memancing di sini, tentunya tidak memandang banyak atau sedikitnya pendapatan memancing. Banyak yang datang ke sini hanya rekreasi, refreshing, hanya melepas penat dari kegiatan yang mungkin pagi masuk kantor ya, pulang sore dan lain sebagainya, maka dilampiaskan atau merefresh kembali kegiatan yang sudah lama di dalam ruangan, jadi dibawa untuk lebih di ruang terbuka seperti di pantai memancing dan sebagainya. Maka di sini juga yang memancing ini bukan murni nelayan, ada yang berprofesi sebagai guru, ada juga yang petani ya, ada juga pedagang dan lain sebagainya. Maka beragam ya, alhamdulillah di sini bisa bertukar cerita, ngobrol dan lain sebagainya selain menunggu ikan ya. Begitulah suasana yang bisa dilihat pada hari ini. Dan beginilah suasana kalau mendapatkan pancingan ya, ikannya kecil-kecil, ikan teri yang tertangkap. Dan kalau dijadikan ini sebagai pemasukan tentunya sangat minim sekali. Dan kami lihat ada warga atau masyarakat yang datang dari subuh sholat, kemudian pulangnya sekitar jam 7. Ini cukup untuk menjadikan sarapan ya, lauk pauk sarapan. Begitulah kira-kira. Dan kebetulan momennya saat ini sedang ada musibah ya. Dermaga yang berletter U di tempat ini dia terputus, yang ceritanya dari beberapa informan yang bisa kami tanyakan, malam Jumat kalau tidak salah itu ada kapal yang sandar. Setelah sandar kemudian diikat di alat penambat ya, yang biasanya ditaruh di tepi dermaga, itu biasanya seperti pancing itu.
tapi dicor ya biasanya. Nah itulah, setelah itu juga malam itu entah apa mungkin penyebab dari terputusnya ini, tentu ya qadarullah ya. Mungkin karena penyebabnya tempat ini dia dalam dan lain sebagainya. Pada saat ada gelombang yang datang, kemudian ditarik lah ya, atau tertarik kapal itu, dan akhirnya terputus. Kabarnya ada waktu itu beberapa warga yang ada di sana dan ikut tenggelam, dan alhamdulillahnya bisa menyelamatkan diri. Dan ini kita sedang mengelilingi ya jalan yang ada di dermaga ini. Di pinggir dermaga, inilah suasana pada hari ini. Terlihat sepi. Ini baru saja diguyur hujan lebat ini teman-teman. Wah, kalau dilihat dari ketika acara, tempat ini cukup kotor. Tetapi pagi hari ini kita melihat sampah-sampah masih aman lah, walaupun ada 1-2. Kemudian kita akan melihat jalan ya sekitar Labuan Charik ini, yang konon ceritanya masih tahap pembebasan. Tentunya tanah-tanah yang ada di sekitar Labuan Charik ini harganya meroket. Jadi jika ada teman-teman di mana saja yang ingin membeli tanah sekitar sini, bolehlah tanya-tanya dan lain sebagainya. Mungkin bisa kami sambungkan ya dengan pemilik tanah yang ada di sini. Tentunya jalanan ini akan diperlebar, sebagaimana kalau jalan di KLU sekarang ini cukup lebar, 2 kali lipat lebaran jalan provinsi dari ujung ke ujung. Tentunya 2, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, jalanan ini akan sangat lebar ya, sesuai kebutuhan dari pemerintah dan kita yang ada di sini. Kalau kita lihat perbedaan jalan di KLU khususnya, tentunya sangat berbeda dengan 5 tahun atau 2-3 tahun yang lalu. Kalau kita lihat sekarang, pelebaran jalan ini sangat membantu ya untuk siapa saja yang mempunyai rutinitas bolak-balik, tentu mempercepat pergerakan dari tujuan A ke yang lainnya. Maka ini kita lihat jalan menuju kecamatan. Nah, ini desa Dasar Lendang atau Lendang Karang ini. Nah, ini jalanan yang pada saat sekarang ini semoga kedepannya bisa kita ya post kembali, kita dokumentasikan untuk pengembangan ya, untuk pengetahuan bagi siapa saja yang kedepannya mungkin tidak berkesempatan melihat jalanan yang sebesar ini. Dan inilah potret jalan yang ada di Kecamatan Bayan, tepat sekali di depan kantor camat. Di sini juga ada Masjid Jami At-Taqwa yang insya Allah sedang tahap pembangunan. Semoga jalan ini bisa kita kembangkan dan kita lihat lebih baik ke depannya.